profilnya, yaitu Ibu Belin Han, MSc. Beliau saat ini adalah konsultan pendidikan bidang pembelajaran di bidang GPK, telah lama puluhan tahun melanglang buana di dunia pendidikan, sebagai praktisi maupun akademisi. Dan sebelumnya beliau sebagai tim staf khusus menteri. Dan materi yang akan disampaikan pada pagi ini berjudul Capai Wellbeing Murid dalam Rangka. Kepada yang terhormat Ibu Wei, waktu kami persilakan. Terima kasih banyak, Unik. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi, Prof. Syawal sekali lagi. Pagi Bu, terima kasih. Baik, giliran saya yang mau belajar bersama Ibu Bapak sekalian dan mohon bimbingannya. Izinkan saya membagikan screen di sini. Ibu Bapak sekalian, saya senang sekali bisa bersama-sama dengan sebetulnya yang istilahnya secara kedekatan sekarang menjadi sangat dekat ya, dengan Prof. Syawal Gultom dari Februari ya Prof, bersama-sama di model kompetensi. Ibu Dina, saya juga di tim Jabar Masagi Bu, jadi sama tim Jabar Masagi kan ke students well-being. Dengan Jatnika, dengan Mi, sekarang kami sama-sama satu kelas Ibu Bapak sekalian. Jadi saya senang sekali ada di dalam satu keluarga bersama-sama Ibu Bapak, baik yang di ruang Zoom ini maupun di ruang YouTube. Panggil saya Wei saja ya. Dan sebagai koreksi, saya belum pernah jadi staf khusus menteri. Saya main di pinggiran saja. Tidak masalah. Kita sama-sama berkontribusi dalam pendidikan. Nah, Ibu Bapak, kalau yang tadi kita bicaranya di tataran yang banyak sekali konsep-konsepnya, ilmu-ilmunya, saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk sedikit review terlebih dahulu. Coba tulis di live chat di YouTube atau tulis di chat di Zoom ini. Dari paparan Prof. Syawal Gultom dan Ibu Dina, jadi apa itu well-being? Coba tuliskan. Saya hitung sampai 10 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, jawabannya pasti macam-macam ya. Tadi ada kata bahagia, katanya disebutkan. Ada nyaman disebutkan ya Ibu Bapak sekalian. Yuk, mari kita masuk bersama-sama. Paparan saya sendiri, di bagian awal saya akan menyebutkan secara cepat jejak mengenai well-being di tataran global. Kemudian, apa sih itu well-being? Terus ciri-cirinya seperti apa sih? Sehingga Ibu Bapak pengawas sekarang perlu melihat sekolah-sekolahnya dari segi well-being ini. Terus bagaimana caranya? Tadi kalau misalnya bagaimana caranya, Ibu Bapak sudah melihat cara-cara positif yang Ibu Dina lakukan di sekolah binaannya. Nah, yuk mari kita lihat dahulu secara cepat. Rupanya di tataran global, kata well-being ini sudah masuk di OECD dari sejak 2013. Tadi kan kalau misalnya Prof. Syawal Gultom mengutip dari Carol itu bahkan jauh sebelumnya. Nah, secara OECD masuk di 2013. Bahkan sudah sampai ada panduannya. Mungkin pada tahun itu tuh orang-orang berpikir, apa sih? Apa mengenai well-being? Apa itu well-being? Jadi, OECD kemudian membuat kajian menelaah
well-being rupanya sejarahnya panjang sekali, Ibu Bapak sekalian. Di 2014, OECD menerbitkan sebuah buku, bahkan rupanya sejak 1820. Artinya, 200 tahun yang lalu, manusia sudah memimpikan mengenai masyarakat yang well-being. Kemudian, di 2015, sebelumnya di abad 20, PBB menggunakan MDGs atau Millennium Development Goals, maka di 2015 UNDP, United Nations for Development Programs, menggunakan well-being ini atau membuat well-being ini sebagai salah satu, jadi bukan satu-satunya ya, salah satu tujuan kita bersama di tataran global. Adanya di goal yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan well-being di semua usia dan untuk semua. Jadi, bukan masalah miskin atau kaya, bukan masalah ada di daerah pelosok atau di perkotaan, bukan masalah di negara maju, negara tertinggal. Semua berhak untuk bahagia. Ya, bahagia itu sederhananya ya, walaupun well-being tidak sama dengan happy, dan itu ditentang keras oleh orang-orang yang membesarkan istilah well-being. Nah, mari kita lihat lagi. Di dalam pendidikan, OECD juga mengeluarkan sebuah dokumen, judulnya Transformative Competencies 2030. Jadi kompetensi-kompetensi transformatif apa saja sih yang perlu ada di 2030, 10 tahun dari sekarang, Ibu Bapak pengawas. Rupanya tujuannya itu adalah mencapai well-being tadi. Jadi keterampilan tersebut diarahkan untuk mencapai well-being. Sehingga Ibu Bapak, kalau misalnya Mas Menteri di awal-awal di bulan November berbicara di satu kegiatan, perhatikan bahwa Mas Menteri pun sudah bicara di dalam kegiatan yang dengan judul well-being, dan juga Mas Menteri mengatakan ekosistem sekolahnya tuh gimana sih? Oh, ada gotong royong tidak? Apakah toleransi tidak? Gitu ya. Apakah kebahagiaan anaknya bukan cuma karena ada pulsa bisa main game terus bahagia, tapi kalau tidak ada terus bete. Ibu bapak pengawas, kalau misalnya dapat sekolah bagus terus bahagia, dapat sekolah yang mesti naik motor puluhan kilometer terus bete. Well-being bukan ditunjukkan karena keadaan yang eksternal. Yuk kita lihat lagi ya, Nah, Ibu Bapak pengawas yang saya hormati, kata ahli-ahli, rupanya well-being itu tidak dapat dirumuskan sebagai rumusan yang baku. Kemarin saya satu kelas dengan Nick, profesornya menyebutkan bahkan si proses itu sendiri pun menjadi outcome. Sama, well-being pun sama. Well-being adalah proses konstruksi keadaan Ibu Bapak sekalian dan saya, proses konstruksi saya secara menyeluruh. Artinya menyeluruh itu ada dari dalam, bukan tergantung ke luar, panas, dingin, hujan, terik, ada uang, nggak ada uang, naik
pangkat, nggak naik pangkat, tipel cuma satu atau drop out atau tipel panjang, bukan. Proses konstruksi saya, Bapak, Ibu, dan saya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terus-menerus sampai kita pulang nanti. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Perhatikan Ibu Bapak, bukankah kita diciptakan seperti itu? Fitrah kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Itulah proses well-being. Jadi, kalau sudah pensiun jadi pengawas pun tetap mengupayakan well-being. Pensiun jadi kepala sekolah tetap mengupayakan well-being. Saya sebagai siswa, murid, tetap mengupayakan well-being. Jadi terus-menerus ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, tadi kalau misalnya Prof. Syawal Bultom mengutip beberapa rujukan, salah duanya Carol Reeve dan Otto Scharmer, kemudian Ibu Dina juga menggunakan rujukan yang lain, Ibu Bapak mungkin bingung, emang ada banyak rujukan? Iya, betul. Well-being, banyak rujukannya. Kalau Ibu Bapak cari, misalnya, yang digunakan di guru penggerak, pengembangannya dari CASEL, C-A-E-S-L-O-R-G, CASEL.org. Ada juga The Science of Wellbeing di Coursera. Kalau Ibu Bapak mau belajar di sana, yang ngajarinnya profesor yang sangat muda, sangat keren, bernama Lori Santos. Nah, saya sendiri selama 3 tahun terakhir ini menggunakan buku ini. Ya, jadi Ibu Bapak tidak baku ya, tidak baku. Ini hanya salah satu rujukan yang saya gunakan selama 3 tahun terakhir. Kenapa saya gunakan ini? Karena sudah tertujunya langsung policy, kebijakan, dan praktisis. Praktiknya gimana di sekolah? Bukan cuma kebijakan-kebijakannya saja. Saya sebagai pengawas harus gimana pakainya pada waktu ke sekolah. Nah, itu sebabnya saya menggunakan buku ini. Silakan Ibu Bapak semuanya bisa cari di dunia maya. Dari singkatan Prosper, ada ditulis di bawah itu ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi, kalau Ibu Bapak lihat, ada tulisan Prosper. Nah, kemudian kami membuat menjadi singkatannya dalam bahasa Indonesia harmoni. Bukan berarti P jadi H ya, bukan ya. Urutannya tidak masalah. Yang pertama-tama hasil yang berproses, andal berdaya lenting itu sama seperti yang tadi Ibu Dina T tadi ya. T tadi tidak mudah pantang menyerah di dalam yang kata prestasi. Relasi yang positif muncul di Prof. Syawal Bultom maupun di Ibu Dina. Makna dalam tujuan muncul di slide-nya yang Carol Reeve, Prof. Syawal Bultom di bagian kanan bawah misalnya. Orientasi sikap positif, nilai sebuah kekuatan, dan inisiatif yang melibatkan. Yuk, mari kita praktik langsung. Ibu Bapak pengawas, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom, yuk. Mari, kita kan mau praktik. Kalau praktik nggak bisa yang banyak. Yuk, silakan Ibu Bapak pilih satu sekolah binaan. Jadi bayangkan sekolah tersebut. Ya, bayangkan sekolah tersebut. Kategorinya sedang. Kenapa kategorinya sedang, Bu? Supaya yang kan kita lagi praktik memudahkan, karena sama seperti kalau kita ngajar, yang murid-murid yang sedang itu yang seringkali terlupakan, terabaikan. Kita kurang bahkan detailnya di sekolah yang kategori sedang ini. Karena itu saya mengajak Ibu Bapak memilih, membayangkan, pilih satu saja, satu sekolah binaan. Jadi dari awal sampai akhir pakai sekolah itu ya, sebagai praktik ya.
Terus, kalau ibu bapak yang peserta di Zoom ataupun di YouTube, saya dari kepala sekolah atau saya dari guru, pilih satu guru yang ingin ibu bapak jadikan fokus dalam praktik ini. Terus siapkan catatan ibu bapak ya. Jadi kita akan mulai praktik. Yang pertama, huruf H, hasil yang berproses. Apa sih hasil yang berproses itu? Ibu bapak sekalian, perhatikan, ini gambar saya ambil dari murid yang tadi itu sama seperti tadi yang Ibu Dina sebutkan. Belajar mengambil foto dengan handphonenya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Itu cantik sekali ya. Ibu bapak, berarti tadi ya, praktik dengan sekolah binaan atau guru tadi. Ibu bapak, apa yang ibu bapak harapkan? Identifikasi goal yang ibu bapak harapkan terhadap sekolah tersebut ataupun guru tersebut. Spesifik, yang nginjek bumi. Jangan yang ngawang-ngawang. Misal, saya ingin sekolah tersebut lebih bersih, bahkan sampai ke WC-WC umumnya tanpa ada tanpa ada tukang kebersihan sekolah. Tidak ada janitor, tidak ada cleaning service, sekolah tersebut bisa bersih. Misalnya itu goalnya. Misal. Nah, bayangkan hasilnya bisa jadi apa? Silakan ibu bapak tulis hasilnya jadi apa ya? Saya akan pakai contoh yang tadi ya. Kalau sekolah binaan saya nggak pakai petugas kebersihan, tapi bisa sampai bersih WC muridnya juga, wah, tingkat kesehatan di sekolah itu pasti meningkat ya. Suasananya juga nyaman tuh. Gitu. Misal ya ibu bapak. Terus ditulis. Ibu bapak identifikasi tantangannya. Tantangannya apa ya? Kalau ingin sekolah binaan saya itu bersih tanpa harus bergantung kepada orang lain. Rupanya tantangannya saya sendiri kali ya. Saya kalau berkunjung ke sekolah itu juga mungkin masih membawa sampah kali ya. Misal ya ibu bapak pasti tidak. Ibu bapak pengawas di sini pasti sudah sadar lingkungan. Nah kalau gitu, apa ya rencana penanganannya supaya goal itu terjadi dan tantangan tidak harus terjadi, bahkan tidak terjadi tantangannya, yang terjadi malah goalnya. Nah ibu bapak perhatikan, itu yang bisa ibu bapak sebagai pengawas lakukan. Sama seperti anak ini, identifikasi goal, potret yang paling bagus, hasilnya bisa apa? Bisa instagramable. Tantangannya apa? Kameraku jelek, apa adanya udah jatuh lagi 2 kali misalnya. Rupanya bisa tetap bagus ya. So, ibu bapak, yuk mari kita lihat juga yang selanjutnya. Ada pengabdianku di masa COVID. Kenapa anak ini? Rupanya si bapak lagi kerja karena work from home, terus terganggu karena barang datang, kiriman datang, sementara si anak takut, jadilah si anak membuat dus sehingga pada waktu ada proses pengantaran barang menjadi tidak bermasalah. Yuk, kita akan masuk di huruf yang kedua, andal, berdaya lenting. Tadi seperti Ibu Dina katakan, tidak pantang menyerah. Ibu bapak, yuk kita pikirkan lagi. Sebagai pengawas atau sebagai
guru, kepala sekolah, apapun profesi Anda, punya masalah? Pasti punya. Selama kita hidup, pasti punya masalah. Tetapi bukan itu. Jadi kalau nggak ada masalah, ya sudah selesai artinya ya. Bagaimana mengatasinya? Rupanya, selain tadi yang disebutkan, berpengharapan dan optimis tadi juga sudah disebutkan sih oleh Prof. Syawa dan Ibu Dina, rupanya kita perlu belajar menghadapi kekhawatiran dengan pemikiran yang logis. Misalnya, aduh kadang-kadang kita takut gitu ya, naik motor sudah malam-malam. Akhirnya takut sendirian. Ketika takut sendirian, akhirnya jantung lebih deg-degan. Mari kita hadapi, iyahkan si ketakutan tersebut. Oh iya ya, saya tuh takut. Takut kenapa? Di jalan sendirian, gelap. Oh, Bapak Ibu perhatikan logikanya yang diajak untuk berpikir. Karena itu apa? Karena itu saya harus menjaga diri di perjalanan sehingga enggak terantuk ke lubang, malah jadi lebih lama, lebih takut lagi, pikirannya macam-macam lagi. Atasi kekhawatiran kita, termasuk di sekolah binaan yang tadi. Atasi masalahnya dengan yang logis. Nah, yang ketiga, yang penting juga, atur jarak dengan emosi yang negatif. Saya menjaga jarak terhadap WA yang isinya negatif terus. Udah mendingan les grup aja, capek Ibu Bapak. Kita perlu naik kelas. Naik kelas itu bukan tambah titel, naik kelas untuk mengatasi dan berjarak dari yang negatif. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta kita untuk mengatasi masalah. Karena itu, salah satu caranya adalah membangun relasi yang positif. Tadi Prof. Syawal Gultom sudah sangat jelas. Ibu Bapak, yuk kita ketemu dengan setiap orang, lihat apa yang positif dari orang yang tersebut. Nah, Ibu Bapak pengawas sekalian, perhatikan di sekolah binaan yang Ibu Bapak dampingi selama ini. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid-muridnya? Apakah murid-muridnya taat karena takut? Atau taat karena Ibu Bapak datang? Atau taat atau akrab karena memang apa adanya? Kalau misalnya ada konflik antara guru dan murid, sama seperti tadi, nggak apa-apa, biasa, nggak masalah beda pendapat tersebut. Yang penting, bagaimana kemudian guru dapat memberikan dukungan ke murid-murid sehingga justru murid tidak bergantung. Justru perhatikan, saya tempatkan di bawah ya Ibu Bapak, relasi yang positif terbentuk justru ketika ketergantungan murid ke guru rendah. Kenapa rendah? Karena mereka bisa mandiri, nggak nunggu disuruh-suruh oleh gurunya, nggak nunggu disuruh-suruh oleh Bapak Ibu sebagai pengawas, baru guru atau sekolahnya berubah. Bukan seperti itu. Artinya, perlu ada sikap menghargai. Ibu Bapak, tadi sekolah binaannya gimana? Gimana posisinya? Apakah mereka saling menghargaikah? Apakah guru-guru, kepala
murid-muridnya dengan tulus, hangat, perhatian, bukan masalah nilai, bukan masalah anak siapa, anak pejabat misalnya, tidak angin-anginan, konsisten, terus menerus. Nah, Ibu Bapak, coba perhatikan kembali catatan Ibu Bapak sekalian. Mari kita masuk di huruf yang selanjutnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Kita ada untuk membawa sekolah binaan kita mendampingi murid-muridnya mencapai tujuan hidupnya jangka panjang. Setiap orang lahir di dunia ini untuk tujuan yang lebih besar. Nah, apakah sekolah binaan Ibu Bapak sudah bisa mendampingi murid-muridnya atau bahkan guru-gurunya untuk berpikir jangka panjang, bukan sekedar dapat titel, bukan sekedar dapat pekerjaan, bukan. Kan bukankah kita percaya bahwa manusia itu baru kemudian bernilai kalau bermanfaat untuk sesamanya, untuk bangsanya. Nah, Ibu Bapak bagaimana sekolah binaan Ibu Bapak tadi? Apakah kemudian sekolah Ibu Bapak, sekolah binaan Ibu Bapak punya tindakan dan komitmen untuk mendampingi anak-anak tadi, memberi ruang kepada murid-murid untuk menjadi yang terbaik dari diri mereka, memberi motivasi yang tinggi. Ibu Bapak, saya tampilkan sebuah keluarga di sini. Orang tua di sini dua-duanya guru Ibu Bapak. Si ayah dan ibu betul-betul mendidik anak-anaknya punya makna untuk berbagi bagi orang lain. Sehingga secara rutin mereka membagikan makanan. Punya uang, gak punya uang, mereka sisihkan, bagikan kepada yang lebih memerlukan. Bahkan diajarkan menanam, bercocok tanam. Kenapa? Karena mereka percaya anak-anak bisa berpikir mengenai jangka panjang dari hal-hal yang kecil. Kita sudah sampai di huruf keempat, mari kita masuk di huruf selanjutnya. Orientasi sikap positif. Ibu Bapak, saya suka sekali dengan kiriman foto dari teman-teman yang bersedia foto-fotonya ditampilkan. Foto di sebelah kiri ini adalah laporan dari orang tua ke murid-murid, ke guru-gurunya, bagaimana si murid itu sedang belajar dan si adik yang belum masuk sekolah ikut belajar. Tidak dimarahi oleh kakaknya, tidak dilarang oleh orang tuanya. Apakah itu juga muncul di sekolah binaan Ibu Bapak sekalian? Orientasi sikap positif, memelihara emosi dan pola pikir yang positif. Jadi nggak akan memakan dengan yang firasat. Awas, nggak akan, karena orientasi kita sikapnya positif. Perhatikan juga, rupanya pelajaran matematika pun bisa dilakukan bersama-sama loh, dengan keluarga. Bahkan pada waktu school from home ini saya ambil dari SD Muhammadiyah, keluarga membuat pola matematika orientasi sikap positif. Yuk kita masuk ke dua huruf terakhir. Ibu Bapak jangan lupa ya, bagaimana sekolah binaan Ibu Bapak sekalian. Sekarang mari kita fokus pada kekuatan. Izin mulai waktunya 8 menit lagi ya Bu. Ya, yang saya hormati, Ibu Bapak, Allah tidak pernah
pernah menciptakan manusia sisa. Tidak pernah. Setiap anak-anak kita, setiap sekolah binaan kita punya kekuatan. Miskin, kaya, pelosok, kota besar punya kekuatan. Cari kekuatan mereka. Kekuatan dari apa? Dari kemampuan, dari karakter, bahkan harga diri pun sebuah kekuatan. Dan akhirnya saling menghargai tadi di sekolah, hubungan pengawas dengan sekolah binaan, dan akhirnya menjadi kekuatan bersama membangun bangsa ini. Terakhir, gimana caranya mewujudkan well-being itu? Melibatkan. Tidak ada yang tertinggal. Mau yang katanya pelajarannya mesti remedial 10 kali, mau yang sekali diajar langsung bisa, mau yang ogah-ogahan, mau yang aktif, semuanya dilibatkan. Baik secara kognitif, secara emosi, secara sosial, secara perilaku. Semuanya dilibatkan. Pokok yang di kanan ini sebuah keluarga yang di Bali, keluarga asal Bali yang tinggal di Jakarta, tugas musik. Anaknya membuat pada nada minor dan mayor masuk muncul bersama-sama. Nah, ibu bapak sekalian, bagaimana caranya kalau begitu sebagai pengawas? Yuk, hargai perbedaan di sekolah binaan ibu bapak sekalian. Perhatikan, seimbangkan antara yang emosi dengan kognitif. Karena justru kalau kita bagja, kalau bahasa Sunda, bagja juga bahasa Jawa, justru nilai akademisnya akan tercapai. Terima kasih banyak Ibu Bapak pengawas, kita boleh belajar bersama-sama. Saya mohon maaf untuk